Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nama saya Bagus Wahidin Sombing dari kelas IKOR B 2020 NIM 6203210021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang doping darah. Apakah teman-teman sekalian tahu apa itu doping dan apakah itu doping darah? Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengerti dulu apa pengertian dari doping. Doping merupakan tindakan kriminal dalam dunia olahraga. Doping darah adalah suatu metode terlarang untuk meningkatkan performa atlet dengan cara meningkatkan kemampuan tubuh untuk membawa oksigen. Sebenarnya doping ini ada dua macam. Ada doping secara obat-obatan dan juga ada seperti doping darah atau seperti metode yang dilakukan. Nah, seperti yang kita bahas pertama, bahwa doping darah dapat meningkatkan performa atlet dengan cara meningkatkan kemampuan tubuhnya, yaitu bisa membawa oksigen lebih banyak ke otot. Pada banyak kasus, doping darah meningkatkan jumlah hemoglobin dalam darah. Dengan meningkatnya hemoglobin ini, maka jumlah oksigen sebagai bahan bakar otot atlet juga akan meningkat. Oh ya, perlu kita ketahui bahwa doping ini biasanya dikonsumsi ataupun dilakukan oleh para atlet karena atlet yang sering melakukan olahraga dan ingin menjadi berprestasi. Nah, hal ini akan menyebabkan performa dan stamina terutama dalam perlombaan jarak jauh seperti bersepeda atau berlari. Doping darah sendiri telah dilarang oleh International Olympic Committee dan organisasi olahraga lainnya. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya doping dalam dunia olahraga, yaitu seorang atlet melakukan doping pada umumnya diawali dari aspek alamiah para individu maupun pelatihnya. Maksudnya dari kemauannya sendiri, tidak ada disuruh ataupun tidak ada paksaan dari pihak lain. Kemudian, termasuk juga para pelaku olahraga ini berpotensi untuk melakukan pelanggaran akibat mengonsumsi doping. Ditambah lagi, lingkungan memberi kesempatan dan peluang bagi mereka untuk melakukan pelanggaran tersebut. Nah, dalam doping darah ini ada 3 macam dalam penggunaannya. Yang pertama adalah transfusi darah. Kemudian ada injeksi eritropoietin atau EPO dan injeksi sintetis pembawa oksigen. Baik, kita akan masuk ke dalam yang pertama adalah transfusi darah. Transfusi darah adalah sebenarnya praktik medis untuk menggantikan darah yang hilang karena kecelakaan ataupun operasi. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, hal ini bisa digunakan dalam dunia olahraga, yaitu sebagai doping, ataupun memberikan sel darah rendah karena anemia atau gagal ginjal dalam dunia medis. Transfusi darah yang dipakai untuk meningkatkan performa atlet ada 2 jenis. Yang pertama ada autologous transfusion yang menggunakan darah atlet itu sendiri, dan juga ada homologous transfusion. Penggunaan darah orang lain memiliki golongan darah yang sama. Namun, doping ini bisa terdeteksi. Metode deteksinya mulai dipakai sejak tahun 2004 dalam Olimpiade musim panas di Athena. Kemudian yang kedua adalah injeksi EPO. EPO adalah hormon yang diproduksi di ginjal dan berfungsi mengatur produksi sel darah merah. Dalam praktik medis, injeksi EPO diberikan untuk menstimulasi produksi sel darah merah. Pada atlet, EPO dipakai untuk merangsang tubuh memproduksi sel darah merah, di mana ini akan lebih tinggi dari kadar normalnya, sehingga stamina dapat meningkat.
Tes darah dan urin bisa mendeteksi EPO sintetis, tetapi EPO berada di dalam tidak akan bisa disintetis diperiksa. Kemudian yang ketiga adalah pembawa oksigen. Pembawa oksigen sintetis menggunakan zat kimia yang punya kemampuan membawa oksigen. Dalam dunia medis, praktik ini boleh dilakukan jika tidak tersedia darah manusia. Namun, tentunya pasti ada resiko. Ada resiko seperti infeksi darah, serta tidak cukup waktu untuk mencari donor yang sesuai. Para atlet menggunakan pembawa oksigen sintetis untuk mencapai performa maksimal dengan meningkatkan oksigen dalam darah. Tes untuk mengetahui praktek doping ini juga sudah tersedia sejak tahun 2004. Dalam prosedur tes doping, sebenarnya tes ini tidak hanya dilakukan saat kompetisi ataupun perlombaan, tetapi juga saat tidak ada kompetisi. Ada petugas yang akan mendatangi rumah para atlet untuk mengambil contoh darah, tetapi umumnya para atlet malah kabur ataupun bersembunyi daripada petugas. Hal ini dikarenakan mereka ketakutan jika diperiksa darahnya, atau mereka juga biasa menggunakan zat tertentu di mana zat ini bisa menetralkan kekentalan darah sehingga para petugas tidak dapat mendeteksi doping darah yang dilakukan oleh para atlet. Nah, efek doping darah ini kendati bisa meningkatkan stamina saat bertanding, tapi doping darah memiliki risiko yang sangat berbahaya. Dengan meningkatnya jumlah sel darah merah, maka risiko pengentalan darah juga meningkat. Ini berarti jantung harus bekerja lebih keras, memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, risiko penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, dan stroke juga meningkat. Dalam kurun waktu 25 tahun ini, banyak para atlet telah meninggal. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa tahun ini telah terbit berita bahwa telah terdapat 20 pembalap sepeda yang meninggal karena melakukan doping darah. Doping darah lewat transfusi juga meningkatkan risiko tambahan seperti terkena HIV, AIDS, dan hepatitis B dan C juga. Selain itu juga menyebabkan reaksi alergi, demam, ataupun ruam. Sementara itu, injeksi EPO bisa menyebabkan hipokalemia atau meningkatnya level plasma potasium dalam level berbahaya, meningkatkan tekanan darah serta gejala mirip flu. Nah, dalam hal ini juga perlu diberikan wawasan kepada atlet, bukan kepada hanya atlet, tapi juga kepada pelatih, bahwa atlet ini dapat mengetahui pengertian tentang efek buruk bagi tubuh, doping bagi tubuh, dimana jika mereka sudah mengetahui, pasti mereka akan tidak melakukannya. Kemudian juga obat termasuk dalam jenis doping, sehingga kedepannya dapat dihindari penyalahgunaan obat tersebut. Kemudian atlet juga harus dapat menjaga penampilan supaya tampil prima dengan kemampuannya sendiri, di mana seperti melakukan latihan yang tekun dan teratur, terukur, sistematis dengan memanfaatkan teknologi terkini sejauh tidak melanggar ketentuan induk organisasi olahraga dan tidak merugikan kesehatan. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang doping darah. Mudah-mudahan dapat menjadi wawasan tambahan untuk teman-teman sekalian yang belum mengerti tentang doping darah. Sejujurnya, doping itu sendiri adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam dunia olahraga. Karena kan seperti yang kita bahas dalam awal ataupun di akhir, banyak menyebabkan kerusakan pada tubuh. Memang dalam pertandingan akan membuat kita menang. Namun apalah gunanya kita menang jika nantinya kita akan terkena penyakit yang dapat membahayakan tubuh.
Jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Salam olahraga.